adik-adik. Halo adik-adik dan juga keluarga di rumah. Gimana kabarnya semua? Kakak berharap adik-adik yang ada di rumah dan juga semua keluarga yang di rumah tetap sehat dan bersemangat ya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, sekarang kakak memperkenalkan kakak-kakak yang akan melayani kita pada hari ini. Ada Kak Tommy sebagai gitaris, ada Kak Betra sebagai kahonis, ada Kak Dayu dan juga ada Kak Naomi di liturgos. Adik-adik, kakak undang untuk bangkit berdiri. Yuk bangkit-bangkit. Kita mau nyanyikan pujian pertama nih. Biar kita nggak ngantuk lagi ya. Mari angkat pujian yang berjudul adalah Sukacita di Hatiku. Adalah sukacita di hatiku. Di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Wah, masih kurang semangat nih Kak. Iya nih. Kita kayaknya perlu angkat satu pujian lagi nih Kak. Mari kita angkat pujian, kedua tanganku dilanjut, jalan serta Yesus. Jangan lupa untuk ikutin gerakan kakak-kakak ya. Kedua tanganku mempunyai jari, direnggangkan, dirapatkan, putar ke belakang. Ayun tangan ketik jari, puji nama Tuhan. Kedua kakiku mempunyai jari, direnggangkan, dirapatkan, putar ke belakang. Lompat kiri, lompat kanan, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Adik-adik, sekarang saatnya kita untuk saat teduh nih. Tetap berdiri ya, siapkan hati dan pikirannya. Kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, adik-adik kita kan sudah selesai bersaat teduh nih. Tetap dalam posisi berdiri yang baik ya. Adik-adik, sebagai anak Tuhan, kita harus tetap setia ya kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, walaupun terkadang apa yang Tuhan suruh untuk kita lakukan itu membuat kita merasa kesulitan, tapi tenang aja, karena Dia selalu setia menolong anak-anaknya, yaitu kita ini. Mari kita angkat pujian yang berjudul Ku Mau Berjalan Dengan Juru Selamatku. Mau berjalan dengan juru selamatku, di lembah gelap, di badai yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku.
Adik-adik tetap dalam posisi berdiri. Kita mau berdoa pembukaan ya, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena berkat-Mu pada hari ini, sehingga kami bisa bangun dan beribadah sampai saat ini. Tuhan, tolong berkati kakak-kakak yang melayani pada hari ini, agar kakak-kakak yang melayani dapat memberikan pelayanan yang terbaik. Dan juga berkati kami yang beribadah, agar kami dapat menyerap apa yang diberitakan oleh kakak-kakak pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik sekarang boleh duduk kembali. Adik-adik, siapkan Alkitabnya ya. Kita mau membaca Mazmur Pujian nih. Mazmur Pujian pada hari ini diambil dari Mazmur 26 ayat 1 sampai 5. Mazmur 26 ayat 1 sampai 5. Udah ketemu belum? Kalau susah nyarinya, boleh loh minta tolong sama papa dan mama atau pendamping adik-adik selama ibadah ini. Udah ketemu kan? Mazmur 26 ayat 1 sampai 5 yang begini bunyinya. Mazmur 26 ayat 1 hingga yang kelima. Dari Daud. Berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku. Selidikilah batinku dan hatiku. Sebab mataku tertuju kepada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaranmu. Aku tidak duduk dengan penipu, dan dengan orang munafik aku tidak bergaul. Aku benci kepada perkumpulan orang yang berbuat jahat, dan dengan orang fasik aku tidak duduk. Adik-adik, dari Mazmur yang sudah kita baca tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa kasih Tuhan sungguh besar di hidup kita ya. Sehingga kita sebagai anak-anaknya harus membangun komitmen untuk menjadi anak yang setia ya. Untuk semua yang kita baca tadi, mari kita angkat pujian yang berjudul God is so good, diulang 2 kali ya adik-adik. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. God is so good. God is so good. God is so good. Is so good to me. Adik-adik, sekarang saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan ya. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita dengerin firman Tuhan yuk. Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu adik-adik. Ketemu lagi nih sama Kak Astrid. Masih bersama Tini dan Tono di minggu hari ini di tanggal berapa ya? Di tanggal 2 Mei 2021. Senang banget nih Kak Astrid bisa nyapa lagi adik-adik di kelas TK. Ada siapa ya? Kak Astrid mau absen dulu nih. Ada Elkana dan Alvaro, hai. Ada Jennifer, ada Ersha, ada Genta, ada Helena, ada Sophia, ada Giselle, ada Arelia dan Abigail, ada Marvin, ada Jevan, ada Joseph. Josephnya ada 2 nih ya. Ada Lucille, ada Sheba, ada Dipa, mana Dipa? Benhop, Salomo, Carl, ada Kenneth di rumah, ada Samuel, ada Christoph dan ada Mika. Wah, Kak Astrid senang banget hari ini bisa nyapa adik-adik lagi ya di minggu kali ini. Nah, sebelum kita mulai, kita mau ambil Alkitabnya. Kita buka dari kitab Hosea 1 ayat 1 sampai 9. Hosea 1 ayat 1 sampai 9. Kalau nggak bisa, jangan lupa minta tolong mama dan papa ya. Sudah disiapkan Alkitabnya? Kalau sudah, kita taruh kembali ya. Sekarang kita mau siapkan hati dan pikiran kita mau bersatu di dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena pada pagi hari ini kami masih boleh beribadah di rumah kami masing-masing.
Tuhan, saat ini kami akan mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Berkati Kak Astrid yang akan memberitakan firman Tuhan hari ini. Kiranya firman Tuhan dapat adik-adik terapkan dalam kehidupan adik-adik pribadi lepas pribadi. Berkati kami ya Tuhan. Amin. Oke, diambil lagi Alkitabnya dari Hosea 1 ayat 1 sampai 9 yang berbunyi demikian. Pembacaan Alkitab pada hari ini terambil dari Hosea 1 ayat 1 sampai 9. Firman Tuhan yang datang kepada Hosea bin Beeri pada zaman Uzia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia, raja-raja Yehuda, dan pada zaman Yerobeam bin Yoas, raja Israel. Keluarga Hosea sebagai gambaran Israel yang tidak setia. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaraan Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, "Pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal, dan peranakanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan." Maka pergilah ia dan mengawini Gomer binti Diblaim. Lalu mengandunglah perempuan itu dan melahirkan baginya seorang anak laki-laki. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, "Berilah nama Yizreel kepada anak itu, sebab sedikit waktu lagi maka aku akan menghukum keluarga Yehu karena hutang darah Yizreel, dan aku akan mengakhiri pemerintahan kaum Israel." Maka pada waktu itu aku akan mematahkan busur panah Israel di lembah Yizreel. Lalu perempuan itu mengandung lagi dan melahirkan seorang anak perempuan. Berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, "Berilah nama Lo-ruhama kepada anak itu, sebab aku tidak akan menyayangi lagi kaum Israel, dan sama sekali tidak akan mengampuni mereka. Tetapi aku akan menyayangi kaum Yehuda dan menyelamatkan mereka demi Tuhan Allah mereka. Aku akan menyelamatkan mereka bukan dengan panah atau pedang, dengan alat perang atau dengan kuda dan orang-orang berkuda." Sesudah menyapi Lo-ruhama, mengandunglah perempuan itu lagi dan melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu berfirmanlah ia, "Berilah nama Lo-ammi kepada anak itu, sebab kamu ini bukanlah umatku, dan aku ini bukanlah Allahmu." Demikian pembacaan Alkitab. Nah, adik-adik, minggu lalu kita sudah membahas tentang sebuah bangsa besar nih yang mengalami perpecahan, yaitu bangsa apa yuk? Betul, bangsa Israel. Bangsa Israel itu terpecah adik-adik minggu lalu, kita sudah membahasnya. Antara Israel Utara dan Israel Selatan. Nah, di Israel Utara ini banyak sekali loh yang percaya sama Tuhan Allah. Tapi banyak juga yang sering menyakiti hati Allah. Mereka sering nakal adik-adik. Mereka tidak mau mendengar akan perintah Allah. Mereka juga tidak setia kepada Tuhan Allah. Aduh, Tuhan Allah sedih banget ya pasti adik-adik. Bayangkan kalau adik-adik punya seorang teman, adik-adik sayang sekali sama teman adik-adik. Kemudian tiba-tiba teman-teman adik-adik menjauh dari adik-adik. Ayo, gimana? Pasti sedih kan? Nah, sama dengan Allah pada saat itu. Melihat bangsa Israel yang mulai meninggalkan Allah dan tidak setia, mereka mulai apa? Nih, gambar Kak Astrid. Mereka mulai menjauh dari Allah dan menyembah patung-patung. Patung apa aja Kak Astrid? Banyak. Patung binatang, patung dewa-dewa, pokoknya semua patung-patung mereka sembah. Dan mereka meninggalkan Allah. Nah, pada saat itu Allah sedih banget adik-adik. Akhirnya dia mengutus nih, wah saya masih punya nabi nih kata Allah. Utus satu orang nabi untuk menegur bangsa Israel. Siapa nama nabinya? Yo di pembacaan kita hari ini. Siapa ya Tono? Tini siapa ya? Betul, Nabi Hosea. Nabi Hosea diutus oleh Allah untuk menegur bangsa Israel. Nah, tapi nih sama seperti nabi-nabi sebelumnya, si Nabi Hosea ini juga dicuekin adik-adik.
sama bangsa Israel. Mereka tidak mau dengar, tidak mau lihat. Wah, dicuekin pokoknya Nabi Hosea-nya. Nah, melihat hal tersebut, Allah tidak tinggal diam lagi nih adik-adik. Allah merasa marah, Allah merasa sedih dan kecewa, akhirnya menurunkan hukuman adik-adik. Wah, kayaknya Allah harus memberikan hukuman nih untuk bangsa Israel. Nah, kemudian hukumannya melalui apa ya? Allah menyuruh Nabi Hosea untuk menikah dengan seorang perempuan. Tapi perempuan ini sifatnya tidak baik adik-adik. Dia sering nakal, tidak mendengarkan firman Tuhan, dan juga dia tidak setia, sama seperti sifat bangsa Israel. Namanya siapa? Ayo siapa? Nah betul, namanya Ibu Gomer. Nah Allah memerintahkan Hosea untuk menikahi Ibu Gomer sebagai bentuk peringatan kepada bangsa Israel. Akhirnya pernikahan mereka menghasilkan 3 orang anak adik-adik. Nah yang pertama siapa yo? Yizril. Yang kedua Lo-Ruhama, dan yang ketiga adalah Lo-Ami. Adik-adik, arti nama ketiga orang ini, arti namanya juga tidak baik adik-adik. Coba sekarang adik-adik tanya, biasanya kalau orang tua kita memberikan nama, itu pasti kan nama yang baik ya? Coba adik-adik sekarang tanya sama mama papa, Mama, papa, arti nama aku apa ya? Pasti baik-baik. Pasti berisi dengan doa-doa. Nah, tapi berbeda dengan ketiga nama ini. Ketiga nama ini artinya juga tidak baik adik-adik. Nah, kenapa? Karena Tuhan Allah mau menegur bangsa Israel melalui keluarga Nabi Hosea. Dari mulai istrinya, ketiga anaknya, itu melambangkan sifat-sifat yang dimiliki oleh bangsa Israel. Dan Allah tidak akan segan untuk memberikan hukuman bagi orang yang tidak setia, termasuk pada kita nih, anak-anak Allah. Ayo, siapa yang di sini mau setia dan mendengarkan firman Tuhan setiap hari? Siapa ya? Kak Astrid juga mau dong. Nah, kira-kira perbuatan setia itu apa aja sih Kak Astrid? Nah, Kak Astrid punya gambar nih, di kiri dan di kanan. Di kiri ini adalah gambar anak-anak yang sukacita sekali untuk pergi sekolah minggu. Nah, sedangkan yang di sebelah kanan adalah gambar anak yang lagi nonton kartun, nonton televisi. Nah, kira-kira nih kalau hari ini adalah hari Minggu jam 7 pagi, sebagai anak Tuhan yang setia kita harus melakukan yang kiri atau yang kanan? Coba sekarang ditunjuk, ayo, ditunjuk TV-nya, ditunjuk laptopnya, handphonenya ditunjuk, gambar yang kiri atau gambar yang kanan ya? Coba ayo. Kak Sri tungguin nih. 1, 2, 3. Betul semuanya, gambar yang kiri. Kalau adik-adik mau jadi anak yang setia dan adik-adik tahu nih, wah sekarang udah jam 7 pagi di hari Minggu, tandanya kita harus beribadah. Ibadah online, udah pakai baju yang bagus, rambutnya rapi, udah wangi, udah mandi, duduk di depan laptopnya, duduk di depan handphonenya untuk sama-sama beribadah. Boleh nonton kartun, tapi setelah beribadah. Beribadah nggak lama loh, cuma 30 menit aja, oke? Selanjutnya, di kiri Kak Astrid, ada gambar anak yang sedang belajar online. Memakai gadgetnya untuk belajar. Sedangkan yang kanan Kak Astrid adalah anak yang menggunakan gadgetnya untuk bermain game. Ayo, ditunjuk lagi kira-kira perbuatan setia itu perbuatan kiri atau yang kanan? Ayo, ditunjuk lagi handphonenya sama TV-nya. Yang mana ya? Kiri atau kanan? Ayo, betul. Perbuatan setia adalah perbuatan yang sebelah kiri. Sesuai dengan tema hari ini, yaitu Hari Pendidikan Nasional tanggal 2, kita senantiasa sebagai seorang murid itu harus rajin belajar. Kita harus menggunakan gadget kita untuk belajar. Terus nggak boleh main Kak? Boleh, tapi setelah belajar. Sabtu dan Minggu bisa libur bermain game, tapi jangan lupa untuk tetap belajar dan saat teduh, oke?
Yang terakhir, di sebelah Kak Astrid ada orang yang sedang berkerumun dan maskernya dicopot-copot. Sebelah kanan Kak Astrid adalah orang-orang yang patuh nih, pakai masker dan menjaga jarak. Kira-kira perbuatan setianya yang kiri atau yang kanan? Coba dijawab. Betul semua, yang kanan. Di masa pandemi seperti ini, Tuhan menuntut kita untuk setia adik-adik menjalankan perintah dari pemerintah dan tenaga kesehatan, yaitu 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Nah, untuk itu perbuatan yang kanan ini juga merupakan perbuatan yang setia adik-adik, karena mereka patuh memakai masker sehingga kita terbebas dari virus corona. Nah, Kak Astrid harap di firman Tuhan kali ini mau mengingatkan adik-adik untuk menjadi anak-anak yang selalu setia dan taat pada firman Tuhan. Nanti ada Kak Betran juga loh yang akan menyampaikan aktivitas. Jangan lupa dikerjakan ya. Demikian firman Tuhan hari ini. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Hari ini Kak Betran mau ngajak adik-adik TK untuk membuat aktivitas. Tadi Kak Astrid sudah menyampaikan firman Tuhan. Nah, di aktivitas kali ini Kak Betran mau membuat kipas kesetiaan seperti ini. Bahan-bahan yang diperlukan, yang pertama ada jangka atau bisa pakai bahan yang berbentuk bulat, kertas origami, lem atau double tip, gunting, dan sedotan. Nah, cara membuatnya gimana sih Kak Betran? Jadi cara membuatnya yang pertama adik-adik siapkan kertas origami, lalu adik-adik cetak bulat sebanyak 8 bulatan, lalu adik-adik gunting dan hasilnya seperti ini. Kedua, lalu adik-adik siapkan 4 sedotan atau lidi. Setelah itu adik-adik tempelkan di kertas yang tadi sudah digunting menjadi 4 pasang, lalu tempelkan di atas sedotan masing-masing. Lalu adik-adik gambar muka senyum dan sedih masing-masing 2. Di muka yang senyum adik-adik tuliskan contoh perbuatan setia, dan di muka yang sedih tuliskan contoh perbuatan yang tidak setia. Jika sudah selesai, jangan lupa difoto dan dikirim ke grup WA Pelkat PA. Kak Betran dan Kak Astrid tunggu ya. Selamat hari Minggu adik-adik, sampai ketemu minggu depan. Gimana adik-adik firman Tuhannya? Bisa dimengerti kan? Jangan lupa kerjain aktivitas hari ini ya, dan kirim aktivitasnya ke grup PA Shalom. Kita sudah bernyanyi, membaca Alkitab, juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita mau memberikan persembahan ya adik-adik. Persembahan yang adik-adik sudah kumpulkan disatukan dengan persembahan keluarga di rumah ya. Persembahan yang sudah dikumpulkan boleh dikirimkan ke kantor gereja dari hari Selasa sampai Sabtu di jam 10 pagi sampai 3 sore, atau bisa ditransfer melalui barcode di sini ya. Sekarang tiba saatnya untuk mendengarkan Warta PA. Warta PA yang pertama, kami seluruh pelayan Pelkat PA Shalom Depok mengucapkan selamat ulang tahun kepada adik-adik layan maupun kakak-kakak layan yang berulang tahun pada tanggal 26 April sampai 2 Mei. Tuhan Yesus memberkati pertambahan usia adik-adik dan juga kakak-kakak. Warta PA yang kedua, adik-adik diminta untuk menuliskan absensi kehadiran ibadah nih di kolom komentar di bawah ini ya. Gimana tuh caranya Kak? Nih contohnya, Dayu kelas 3 sudah beribadah. Kalau adik-adik kesulitan, boleh loh minta tolong sama pendamping adik-adik. Yang ketiga, papa, mama, oma, opa, atau pendamping ibadah adik-adik, jika memiliki kritik atau saran untuk ibadah ini, kami dengan segenap kakak-kakak layan akan menerima dengan terbuka. Bisa melalui WhatsApp group atau bisa melalui link di bawah ini juga ya. Nantinya, kritik dan saran akan diterapkan di IHMPA selanjutnya. Warta PA yang terakhir, kakak mau mengingatkan adik-adik nih, minggu depan adik-adik tetap beribadah ya jam 7 pagi di YouTube GPIB Shalom Depok.
Wah, kakak udah sampai di penghujung ibadah lagi nih. Berarti udah berpisah lagi nih sama adik-adik. Sedih banget. Gak apa-apa ya. Semoga firman Tuhan dan pujian yang sudah kita nyanyikan dapat menjadi berkat bagi kita semua. Nah, karena kita udah di penghujung ibadah nih, kita mau angkat satu pujian lagi ya. Tapi sebelum itu, kakak undang adik-adik untuk kembali bangkit berdiri. Kita mau nyanyi lagu yang berjudul Mengikut Yesus Keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, tetap teguh, tetap teguh. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Wah adik-adik, nggak berasa ya, tadi udah gerak-gerak bersama kakak-kakak di awal, pemusik dan pemandu lagu, lalu udah baca Mazmur pujian, udah mendengarkan firman Tuhan, berarti saatnya kita pulang. Kita kembali ke dalam kegiatan kita sehari-hari. Akhirnya harus pisah nih sama kakak-kakak di sini dan sama Tini serta Tono. Tapi jangan khawatir, minggu depan kita masih ketemu lagi ya. Sekarang kita mau tutup dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, karena pada pagi hari ini kami telah boleh mendengarkan firman-Mu yang begitu indah melalui Kak Astrid. Tuhan, ajarkan kami untuk senantiasa menjadi anak yang mau setia dan selalu melakukan firman-Mu setiap harinya. Tuhan, berkati kami pribadi lepas pribadi dalam sekolah online kami sehari-hari. Tuhan, berkati kami sehingga kami bisa mengikuti pelajaran kami dengan baik. Berkati juga Tuhan, jika sehabis ini kami akan melakukan kegiatan kami yang lainnya, berkati kami sepanjang hari ini sampai nanti malam, sampai kami akan beristirahat. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terima kasih adik-adik untuk hari ini, selamat hari Minggu, sampai jumpa minggu depan.